Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran aksi nyata Merdeka Belajar. Nah, yang pertama, apa sih Merdeka Belajar itu? Dikatakan merdeka dalam belajar artinya siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Nah, jadi merdeka belajar di sini kita harus bisa memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan apa yang dia minati, apa yang dia inginkan, dan apa yang dia gemari. Kemudian topik yang akan kita bahas, yang pertama mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Kedua, pendidikan dan mengajar peserta didik. 3, mendampingi peserta didik dengan utuh dan menyeluruh. 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5, pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. 6, mengembangkan potensi dan minat belajar peserta didik. Selanjutnya, mengenali dan memahami peserta didik itu kita harus tahu sebagai guru harus berperan kuat dan memahami kelemahan kelebihan kita untuk mengajarkan bagaimana pendidikan itu kepada peserta didik. Menjadi manusia yang merdeka berstandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin. Nah, kemudian mendidik dan mengajar peserta didik. Mengajar adalah cara menyampaikan ilmu bagi kelangsungan hidup peserta didik. Mendidik itu menuntut segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga mencapai keselamatan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dia dapat mencapai motivasi yang dia inginkan, dia dapat mencapai semua minat bakat yang diinginkannya. Nah, pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi kita juga memberikan keterampilan berpikir, mengembangkan bakat, dan lain sebagainya. Mendampingi peserta didik dengan utuh dan menyeluruh. Nah, di sini kita mendampingi apa sih kelemahan-kelemahan peserta didik, karena peserta didik itu memiliki bakat yang berbeda-beda, bakat minat yang berbeda-beda. Di sini kita mendampingi dengan perubahan iptek, dengan perubahan zaman, dengan perubahan zaman yang maju, kita dapat mendampinginya sesuai dengan kebutuhannya. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Di sini kita dapat sebagai pendidik budi pekerti merupakan hasil persatuan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Jadi di sini kita harus dari hati nurani kita untuk mendidik mereka supaya mereka dapat mencapai tujuannya. Nah, di sini berupa apa? Berupa agama, religius, toleransi, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, peka terhadap lingkungannya masing-masing, dan bisa mengarungi kehidupan mereka sendiri di luar sekolah. Nah, pendidik yang mengantarkan keselamatan kebahagiaan peserta didik. Nah, selain itu kita juga harus membantu mengantarkan peserta didik untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk hidup dan penghidupannya yang akan datang. Seperti itu. Mengembangkan potensi dan minat belajar. Minat belajar siswa itu berbeda-beda, bakatnya berbeda-beda, tumbuh kembangnya berbeda-beda, maka peran pendidik dalam mengembangkan minat itu memberikan perhatian, menjalin kerjasama antar orang tua, menjalin kerjasama antara guru, wali kelas yang lain, kemudian melakukan proses belajar atau latihan menjaga kestabilan motivasi siswanya, menjaga emosi siswanya, memberi penguatan, dukungan. Kemudian yang sering terjadi itu memberikan ruang untuk berkarya, jadi memberikan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti. Seperti itu. Nah, refleksi yang saya pelajari, hal yang saya pelajari dari topik ini adalah untuk menambah pemahaman wawasan,
sebagai seorang pendidik, serta langkah yang akan saya lakukan dengan menerapkan Merdeka Belajar di sekolah sesuai yang saya pahami. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga pemahaman yang disampaikan bisa bermanfaat. Jadilah orang yang hebat yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Terima kasih.